selesai. Jadi nggak bertentangan. Ada hal yang baru itu tapi tidak bertentangan dengan yang lama. Atau ada hal yang di luar tidak bertentangan dengan hal yang di dalam. Itu namanya takhalufut tawafuk. Berbeda tapi bersesuaian. Kayak laki-laki kan beda dengan perempuan, Pak ya. Laki-laki beda dengan perempuan, tapi tidak bertentangan, tapi berkesesuaian. Gitu kan? Nah ini juga. Jadi boleh. Gak apa-apa ya, Pak. Makanya ada lagi ulama lain nambah lagi yang lain. Nah, contoh dari anggap dikatakan sholat terakhir. Silakan, ada lagi? Ya, silakan. Satu lagi Ustaz. Ini Ustaz, ini ada yang hadis yang sangat masyhur ya, yang mungkin kita juga semua tahu bahwa nanti kita itu yang akan dihitung pertama kali dihisab pertama kali adalah sholat kita. Ketika sholat kita baik maka amalan kita semuanya baik. Ketika sholat kita jelek maka semua amalan kita itu jelek. Nah ini sholat seperti apa yang dimaksud Ustaz? Ya, karena sholat itu hakikatnya kan baik secara syariat jasmani kita ya, melaksanakan syariat, tata cara mengenai wudu, mengikuti tata sholat seperti Rasulullah, dan juga khusyuk, maksudnya dijelaskan khusyuk ya, harus punya ilmu yang ketika sholat. Apakah juga dengan kuantitas banyaknya kita sholat itu mengaruh nanti dengan kalau kita sholatnya bagus maka amalan kita semuanya bagus. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya, bagus pertanyaan Pak. Ya, apakah kalau bagus sholat kita otomatis bagus amal yang lain ya, atau diterima semua amal? Memang sudah pasti. Kalau dalam hadis Sahih Muslim nanti kita katakan awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah, bahwa yang pertama sekali akan diperiksa pada hari kiamat adalah sholat. Nah, jika kubilan magairu, apabila sholatnya diterimalah semua amal yang lain. Wa idza ruddat magairu, apabila sholat ditolak semua amal yang lain. Jadi sholat patokannya. Makanya memang ini Bapak Ibu hati-hati sekali. Sholat ini memang menjadi rasul umur, puncaknya urusan. Puncak urusan ini sholat ini. Jadi oleh karena itu juga ditegaskan ya, dalam makna ayat itu juga ditegaskan kepada Bani Israel bahwa sholat itu akan mencegah kalian dari perbuatan fahsya wal munkar. Nah, jadi dengan orang bagus sholatnya, khusyuk sholat, ini simpul. Jadi tersimpul dalam khusyuk ya. Kita sebut khusyuk aja ya. Karena tersimpul dalam kata khusyuk. Nah, orang apabila khusyuk sholatnya, hasilnya dia akan takut kepada Allah, dia akan ikhlas, dia akan paham, ya, dia akan menghindari perbuatan keji dan mungkar. Nah, otomatis itu Pak, otomatis itu. Maka oleh karena itu memang harus kita utamakan sekali lah sholat yang khusyuk, ya. Nah, jadi memang benar itu Pak. Kalau orang khusyuk sholatnya, dia terasa ringan ke masjid, ya, terasa ringan berjamaah, tambah takut pada Allah, tambah tawadu, tambah ikhlas, tambah ingin lagi mendalami, memahami. Gitu. Nah, intinya itu mau dulu gitu ya, mau dulu gitu. Ya, kira itu gitu Pak ya. Silakan kalau ada lagi yang belum lengkap saya tanya. Kita diskusi aja Pak.
Iya, silakan Bapak, masih ada kesempatan. Ini mumpung waktunya masih banyak ya untuk tanya jawab. Silakan. Pak Vito ya, mau tanya silakan. Baik, ya. Kalau tidak ada sambil menunggu pertanyaan, kita lanjutkan. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Kenapa Allah tegaskan benar tentang karena mereka yakin akan bertemu dengan Allah. Ya, kan bertemu dengan Allah ya. Coba sekali kita renungkan. Kita akan kembali mempertanggungjawabkan hidup kita ini kepada Allah. Allah akan tanya besok, sholat kamu gimana? Kata Allah dalam hadis yang lain ya kepada malaikat, coba periksa lagi sholatnya, ada nggak dia tambah-tambah dengan sholat sunnah? Oh, kata malaikat ada ya Allah. Akhirnya apa beliau? Sholat sunnah ya, faedahnya menyempurnakan sholat wajib. Nah, maka sesuai dengan hadis Nabi yang lainnya apa? Siapa yang mengikuti sholat wajib dengan sholat sunnah, maka sholat wajibnya akan diterima. Nah, makanya jangan malas-malas Bapak Ibu ya. Selesai sholat wajib jangan malas, laksanakan sholat ba'diyahnya, sholat sunat setelah itu. Laksanakan. Agar apa? Sholat yang tadinya kurang-kurang, akhirnya Allah penuhkan dengan sholat sholat sunat. Ini diterima. Gimana? Ini udah besar sekali peluangnya. Laksanakanlah sholat sunat, jangan malas. Oh, asar gimana asar? Ah, itu kan ketentuan Allah. Enggak ada sholat ba'diyah, sholat asar. Itu kan ketentuan Allah. Tetapi apa? Ada qobliyahnya. Subuh ada qobliyahnya. Kalau kita kerjakan qobliyahnya, ya itu juga sempurnakan, diterima. Jadi istilahnya sholat sunat ini emergency exit-nya Pak, ya, untuk emergency exit ini ya. Kalau yang wajib tidak diterima, maka kata Nabi akan diterima gara-gara dia sholat rawatib tadi, baik qobliyah atau ba'di akan diterima. Maka saya Bapak Ibu setelah mengetahui hadis inilah saya terus bersemangat sholat sunat. Akhirnya saya menjadi aneh melihat orang selesai sholat wajib, pergi, tidak peduli sholat sunat lagi ya. Sejak itu saya merasa kasihan ya orang lain. Jangan-jangan sholat wajibnya belum diterima Allah, tapi dia malas sholat sunat. Ini pasti diberi peluang ini Pak, pasti diberi peluang. Kalau sholat wajib tidak diterima, ini caranya, gitu. Ini caranya. Laksanakanlah sholat rawatibnya. Ya. Nah, ini bagian dari khusyuk, ya, bagian dari khusyuk. Kenapa? Ada khaifin tadi, ada rasa takut, khawatir kalau sholat tidak diterima, jadi masih enggak. Jadi dalam kata khusyuk itu banyak yang dikandungnya. Maka disimpulkan oleh Allah, illa alal khashi'in. Berarti orang yang khusyuk dia akan terasa ringan. Coba Bapak kalau sudah terbiasa sholat witir ya, Bapak sudah terbiasa sholat witir, sekali Bapak nggak sempat Bapak merasa rugi sekali. Coba tidak? Hah? Ya pokoknya sebelum masuk subuh, mulai setelah isya sampai sebelum masuk subuh, usahakan ada sholat witir minimal 1 rakaat. Kalau ke 1 nggak 3 rakaat, kalau nggak 5 gitu ya, minimal 1. Nah itu. Jadi boleh kalau witir 1 rakaat, itu tidak ganjil ya. Boleh
di zaman fitnah kan pernah terjadi di zaman fitnah di zaman Muawiyah dulu ya, sahabat Nabi ketika jadi raja itu Muawiyah. Apa fitnah yang ditebarkan oleh orang yang agak sentimen dengan Muawiyah? Apa? Itu Muawiyah dia selalu ngintilnya ada satu rakaatnya itu tandanya di zaman itu apa? Orang masih taatnya tinggi, Pak ya, taatnya tinggi. Jadi yang aneh di zaman Muawiyah itu sholat witir satu rakaat, tapi nggak mengingkari dekat, ya kan? Tahu itu boleh sunat, tapi siapa yang sholat witir satu rakaat di zaman itu, ya dianggap apalah banyak pemalas gitu ya. Tapi yang biasa witir 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat ya. Nabi pernah kerjakan, Nabi pernah kerjakan 3, pernah kerjakan 1, pernah kerjakan 5, pernah kerjakan 7, pokoknya nggak kecil. Nah ada yang tahu nih, Muawiyah ini pernah sholat witir 1 rakaat, sehingga ketika terjadi zaman fitnah itu kan pertengkaran persoalan politik ya itu, apa lawan politik yang menyebarkan isu Muawiyah itu mana mau diikuti, dia itu kalau witir cuma 1 rakaat. Berarti zaman itu bagus lah karena mereka masih semangat kalau witir ada 3 rakaat, tapi 1 boleh ya. Coba nanti kerjakan. Kalau Bapak udah terbiasa nanti masa rugi kalau nggak kerjakan. Bapak udah terbiasa sholat ba'diyah atau rawatib, 1 kali meninggalkan terasa rugi. Ini berkah ya, berkah kesyukuran. Nah begitu juga dengan amal sunat yang lain ya, apalagi sholat wajib tadi. Nah baik bentuknya ini semua karena dia takut karena akan bertemu Allah Ta'ala, akan bertemu Allah Ta'ala ya. Itulah ayat 46. Ya, silakan Bapak Ibu, saya tak tambah lagi ayatnya ini ya, karena ini ayatnya agak panjang lagi ini Pak, ayat 47 ya. Nah, jadi kita hanya sekarang ini diskusi aja lagi kalau masih ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Ya, silakan dari Bapak. Mungkin ini ya saja masalah tadi berdoa ya. Berdoa itu kan ada yang katakanlah ada yang mengangkat tangan, ada yang mengatakan ada yang enggak mengangkat tangan. Nah itu yang secara yang disunahkan Rasulullah itu yang mengangkat tangan yang kayak apa sih? Seperti kayak kayak khutbah Jumat, apa itu harus mengangkat tangan? Mungkin perlu penjelasan mungkin. Ya. Ini soal angkat tangan ya. Soal angkat tangan ketika berdoa ini juga ada khilafiyah, ada perbedaan. Ada riwayat mengatakan Nabi tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Ya, tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Ada juga mengatakan Nabi pokoknya angkat tangan. Pokoknya Nabi angkat tangan, nggak boleh direskan. Jadi ada perbedaan-perbedaan ini pangkal menjadi perbedaan atau khilafiyah. Kemudian juga ada yang mengatakan ya ketika Nabi sedang berkhutbah Jumat, Nabi khatib kan? Nabi kan mendoakan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Nabi enggak angkat tangan, jadi itu namanya jadi khatib. Ada juga. Jadi oleh karena itu perbedaan riwayat ini semuanya adalah khilafut tawafuq. Berbeda tapi tidak bertentangan. Karena yang intinya adalah ada unsur doa, yaitu bacaannya. Bahkan ketika kita dalam sholat membaca Al-Fatihah dari ihdinas siratal mustaqim, kita nggak tangan, kita malah sedekah ya. Kita baca amin, ya kan? Itu doa itu Pak. Dari ihdinas siratal mustaqim sampai wala itu doa.
Kita nggak kanan, tapi malah begini. Tetapi tetap itu ada doanya. Kenapa? Ada bacaan jelas, ya kan? Nah, jadi soal khilafiyah itu tidak ada masalah, ya. Tetapi itu adalah sepakat semua ulama berdoa. Malah kita ketika membaca apa? Tangannya malah begini, Pak ya. Begini kan? Rabbi firli, ya. Di mana tangannya kita? Di lututnya, di paha. Rabbi firli warhamni wajburni, kan itu malah kita minta, ya kan? Sebenarnya kan begitu kan itu. Tapi malah tangannya begini. Nah, disinilah kesulitan kadang-kadang orang-orang yang kunut, kadang dia tegaskan ketika membaca apa katanya, wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wala yuqda alaik, ya kan? Wala yadhillu man walait. Itu kan tangannya begini katanya. Tadinya sampai wa barik lana fima a'tait begini kan? Ya kan ya? Begitu. Ketika fa innaka taqdi wala yuqda alaik, tangannya begini katanya. Itu sebenarnya dia tidak akan bisa jawab nanti ketika hadapkan padanya bagaimana tangan Bapak ketika membaca Rabbi firli warhamni wajburni. Nah, itu ibarat kalau kaku itu ibarat tidak bisa jawab, tidak diam nanti. Kenapa Bapak ketika baca Rabbi firli warhamni tangannya tidak? Nah, ya. Jadi itu karena ketika doa kunut itu ketika katanya apa? Karena saya lihat orang Arab ya, saya lihat orang Arab tidak ada mayoritas begitu, tidak ada. Tepat betul itu begini, tapi bacanya kedua haqqan. Wa inna kata di wala yuqda alaih haqqan. Wa innahu la yadillu man walait. Haqqan. Wa innahu la ya'izzu man 'adai haqqan. Itu baca. Bukan amin. Tangannya betul ini, tidak begitu aja. Tapi orang-orang kita di kampung-kampung ya, kita nggak sebut organisasi dia ya. Ada itu di kampung-kampung bagian. Kalau ketika baca inna kata di wala yudawale, ya kan? Tangannya begini gitu. Nah, jadi itu sebenarnya nggak masalah. Karena inti doanya tadi sudah jelas, itu dibaca. Orang Arab yang mengerti itu ketika bukan doa tapi itu ikrar, yang dibaca apa? Haqqan. Nah, di Indonesia, di Nusantara loh, itu dulu kayak Nusantara, di Melayu, Malaysia, Brunei semuanya, takut dia jamaahnya akan bilang amin, maka imamnya tadi disirkan bacaannya. Banyak kata dioleh-oleh dia, tapi sampai wabarik lana fima a'tait keras kan? Ketika mulai banyak kata dioleh-oleh takut jemaah baca amin, tangannya kan begini, nah dibilang dah sudah. Nah itu sebenarnya ya sejarahnya, itu sejarahnya. Sehingga akibatnya sampai sekarang mungkin ya ada jamaah nggak mengerti juga apa yang dibaca apa gitu. Akibat tidak dikeraskan. Kalau imam di Arab saya lihat dikeraskan kunut sampai akhir. Saya juga begitu ya. Karena khawatir itu jamaah mengaminkan ya tidak patut diaminkan. Harusnya dibaca haqqan. Mudah-mudahan nanti ya kita apa lagi? Jemaah sudah siap? Ya, oke. Nanti haqqan ya. Jangan ambil ya. Dari mana tadi? Dari mainan takdi wala yuqda lain. Ya kan? Nah, sampai akhir. Nah, terakhir ya itu dengan doa lain baru ini lagi kan? Kalau kita dan ambil lagi ya. Nah, itu apa namanya? Doa-doa yang lain seperti mendoakan kaum muslimin dan muslimat di masjid dan sebagainya. Itu ambil lagi kita baca. Baik, itu ya.